Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kita bukan saja punya relasi yang khusus dengan Tuhan Yesus, namun kita juga mempunyai relasi yang khusus dengan orang-orang percaya yang lain. Yang Alkitab katakan disebut sebagai tubuh Kristus. Kita adalah saudara seiman. Nah saudara, disitulah saudara kita bersyukur. Dengan demikian kita tidak berjalan seorang diri di tengah dunia ini, tetapi ada saudara-saudara seiman yang saling mendukung satu sama lain. Sehingga kita dikuatkan dan terus boleh menjadi berkat. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah saudara mendengar kata seperti ini? Yaitu kata mata gelap. Saudara, kapankah seorang dikatakan bahwa ia bermata gelap? Yaitu ketika seseorang itu melakukan sesuatu tindakan dengan tanpa berpikir terang. Saudara, berapa banyak orang di dunia ini telah bertindak dengan mata gelap? Saudara, banyak orang yang bertindak dengan mata gelap pada akhirnya dia harus menyesal dengan apa yang perbuat. Karena apa yang dia perbuat adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Namun karena dia melakukannya dengan mata gelap, maka dia tidak bisa berpikir dengan baik. Saudara, apakah orang-orang percaya bisa bertindak dengan mata gelap? Bisa saja, saudara. Saudara, ketika kita tidak menyadari akan kasih Tuhan kepada kita, ketika kita tidak menghayati betapa Tuhan mencintai kita, betapa Tuhan telah menebus kita dari kebinasan dalam hidup yang kekal. Saudara, kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak bisa berpikir dengan terang, sehingga tindakan-tindakan kita menjadi tindakan-tindakan yang tidak masuk akal di dalam pandangan iman percaya kita. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 15 dan 16. Ucapan ilahi tentang Moab, sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas soto dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Hesbon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaim, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh, air di Nimrim menjadi kering dan tandus. Dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha'arabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Be'er Elim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab. Dan yang tersisa di tanah itu, mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat menyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak. Jadilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah khianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasan sudah lewat dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya. Dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab,
alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain. Biarlah sekalian meratap, mengingat kue kismis Kir Hareset. Biarlah mereka mengadu dan hancur lulu sama sekali. Sebab kebun-kebun Hesbon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggur yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser, dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku mau membasuh engkau dengan air mataku, hai Hesbon dan Eleale. Sebab dalam musim kemarau, tepat pada waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun anggur, tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Moab merupakan keturunan dari Lot. Dan Lot adalah keponakan dari Abraham. Sehingga saudara, antara bangsa Moab dan bangsa Israel sebenarnya mempunyai relasi yang sangat dekat satu sama lain. Namun kalau kita membaca kisah bagaimana relasi antara bangsa Moab dengan bangsa Israel, maka bangsa Moab menjadi bangsa yang bermata gelap karena dia tidak bisa berpikir terang dan selalu menjadi kesulitan bagi bangsa Israel. Bahkan bangsa Moab yang begitu dekat dengan bangsa Israel ingin bangsa Israel itu dikutuk oleh Tuhan. Bangsa Moab selalu berusaha menjadi musuh daripada bangsa Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita, di mana Allah berbicara kepada bangsa Moab melalui Yesaya pasal 15 dan 16 ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita saling melayani satu dengan yang lain, dan kita memenuhi hukum Kristus. Saudara, peristiwa bangsa Moab dan bangsa Israel mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menyadari kita tidak boleh bermata gelap, bahwa kita mempunyai saudara-saudara seiman. Orang-orang yang begitu dekat, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, dan saudara, kita harus belajar melayani satu dengan yang lain. Saudara, firman Tuhan mengatakan di 4 dan 5, biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu. Jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila penggagahan sudah berakhir, pembinasan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis lenyap dari negeri, maka suatu tahta akan ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya. Dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegak keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Saudara, ini nasihat firman Tuhan kepada bangsa Moab, supaya bangsa Moab, mereka menampung orang-orang Israel yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, orang-orang yang terbuang. Karena orang Moab dan orang Israel sebetulnya bersaudara satu sama lain. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang diperbuat oleh orang-orang Moab, saudara, orang-orang Moab tidak mempedulikannya dan tidak bersahabat dengan umat Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Moab pada akhirnya mengalami kebinasaan karena Tuhan membalaskan apa yang mereka perbuat kepada umat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Sebagai orang percaya, tentulah kita bukanlah orang-orang binasa. Namun, melalui peristiwa Moab dan bangsa Israel, Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan kita bermata gelap. Ingatlah, engkau dan saya sudah ditebus oleh darah yang mahal. Dan ada orang-orang lain, orang-orang percaya, yang juga ditebus oleh darah yang mahal. Dan kita saudara seiman. Dan kita harus memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Mari kita melayani satu sama lain. Yang kuat menanggung yang lemah. Dan kita sungguh-sungguh saling menguatkan satu sama lain. Ketika orang-orang membutuhkan perhatian, kasih, pelayanan kita. Saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang siap dan berkata, karena Kristus, saya ingin melayani engkau. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita. Marilah kita bermurah hati karena kita telah menerima kemurahan Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kebun-kebun Hesbon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun. Ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yaeser karena pohon anggur Sibma. Aku membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesbon dan Eleale. Sebab pada musim kemarau tepat waktu panen, musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan. Telah menghilang dari kebun-kebun anggur tempik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan. Pekik mereka sudah berhenti. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara-saudara, sebetulnya bangsa Moab adalah bangsa yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Karena Alkitab mengatakan bagaimana kebun-kebun anggur mereka itu begitu adalah kebun anggur yang terbaik. Namun saudara-saudara, bangsa Moab lupa bahwa Tuhan sudah bermurah hati kepada mereka. Dan Tuhan ingin bangsa Moab menjadi bangsa yang murah hati kepada umat Tuhan. Kepada saudaranya sendiri. Namun bangsa Moab tidak berlaku demikian. Maka saudara perhatikan. Bagaimana Tuhan membalaskan kepada Moab segala hal yang mereka perbuat kepada bangsa Israel. Tuhan merampas seluruh berkat yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sehingga tidak ada sorak-sorai dalam panen. Seluruhnya habis. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seringkali kita bermata gelap. Karena kita lupa. Tuhan sudah murah hati memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan kita lupa akan hal itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berhitung-hitung. Dan selalu menghitung segala apa yang kita mau beri kepada orang lain. Dan kita menjadi orang yang tidak murah hati kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar murah hati. Karena Bapa di surga, Bapa yang murah hati. Dan berbahagialah orang yang murah hati. Karena orang-orang ini akan mendapat kemurahan daripada Tuhan. Saudara, kita yang murah hati. Bukan karena kita mampu. Tapi karena Tuhan telah memberikan segala sesuatu dengan murah hati kepada dia. Mari saudara, belajar bermurah hati. Sebagaimana dorongan Tuhan kepada bangsa Moab. Supaya bangsa Moab berbuat kebaikan kepada umat Tuhan. Karena mereka sudah diberkati. Marilah kita menjadi berkat. Karena kita sudah mengalami kemurahan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan kepada kami. Supaya kami tidak menjadi orang yang bermata gelap, yang tidak memiliki pikiran yang terang, bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami kebaikan Tuhan, supaya kami boleh menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain. Kami yang sudah dilayani oleh Tuhan, biarlah kami boleh melayani orang lain, khususnya saudara-saudara kami seiman. Tuhan tolong kami, biar melalui firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan,
Dan kami disadarkan untuk menyalurkan segala kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.